Asam nukleat. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak nukleotida. Kalau kita lihat dari katanya, ada polinukleotida. Poli itu artinya banyak, nukleotida maksudnya adalah unit nukleotida. Sehingga artinya di sini asam nukleat adalah polinukleotida ataupun polimer yang terdiri dari banyak nukleotida. Lalu apa itu nukleotida? Nukleotida adalah molekul organik yang tersusun atas 1. Gula pentosa, 2. Basa nitrogen, dan 3 adalah gugus fosfat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita bicara asam nukleat, berarti artinya adalah polinukleotida atau nukleotida yang banyak. Sedangkan jika kita berbicara tentang nukleotida, berarti hanya 1 unit nukleotida yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, molekul alami yang merupakan asam nukleat dalam tubuh adalah DNA dan juga RNA. Sekarang kita lanjutkan ke struktur dasar dari nukleotida. Tadi sudah kita singgung bahwa penyusun utama nukleotida ada 3, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Jika kita lihat struktur di samping, terdapat struktur dasar nukleotida. Ya, yang ada di dalam kotak merupakan pentosa. Pentosa dari kata penta ya, jadi terdapat 5 atom C. Di sini kita bisa lihat ada 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan 5 aksen yang menandakan adanya 5 atom karbon. Kemudian terdapat juga purin dan pirimidin yang merupakan basa nitrogen. Dan di nomor 5, ini C nomor 5 ada gugus fosfat. Baik, sekarang kita lanjutkan ke penyusun struktur dasar nukleotida yang pertama, yaitu gula pentosa. Kalau misalnya kita runut kembali ya, bahwa asam nukleat itu merupakan polinukleotida, di mana polinukleotida itu merupakan kumpulan dari nukleotida, yang mana nukleotida ini tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, di gula pentosa ini juga terdapat 2 jenis gula, yaitu yang pertama ada deoksiribosa, yang kedua ada ribosa. Kalau misalnya kita lihat yang pertama, di sini ada deoksiribosa. Kita lihat katanya dari kata D, itu artinya kehilangan ya. Kalau misalnya kita tahu istilah dehidrasi, itu artinya D kehilangan atau kekurangan cairan. Nah, di sini ada deoksiribosa, artinya kekurangan 1 atom oksigen pada senyawa ribosa. Nah, gula deoksiribosa ini biasanya merupakan penyusun dari DNA. Kita dapat lihat bahwa DNA merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik acid, atau dalam bahasa Indonesianya asam deoksiribonukleat. Nah, untuk yang kedua ada gula pentosa berupa ribosa. Ribosa ini merupakan gula penyusun dari RNA atau kepanjangannya adalah ribonukleik acid. Dalam bahasa Indonesia kita sebut asam ribonukleat. Jika kita lihat pada struktur di samping, terdapat 2 senyawa, yaitu deoksiribosa dan ribosa. Gula pentosa pada DNA kehilangan 1 atom O pada C nomor 2 sehingga disebut deoksi. D artinya kehilangan, oksi artinya oksigen, jadi kehilangan oksigen. Makanya disebut dengan deoksiribosa. Sedangkan kita lihat di sebelahnya pada struktur ribosa, pada atom C nomor 2 dia memiliki O sehingga namanya tetap menjadi ribosa. Jadi itulah pembedanya antara deoksiribosa dengan ribosa. Nah, struktur utama dari nukleotida yang kedua adalah basa nitrogen, di mana basa nitrogen ini juga terbagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Jika kita lihat struktur di bawah, dapat diamati bahwa basa pirimidin memiliki 1 cincin segi 6, sedangkan pada basa purin terdapat 1 cincin gugus 6 dan juga 1 cincin gugus 5.
Jadi kalau kalian misalnya memiliki basa nitrogen yang memiliki cincin 6 dan cincin 5, itu biasanya adalah purin. Nah, purin ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu adenin dan juga guanin. Kita bisa lihat bahwa struktur dasarnya terdapat cincin 6 dan cincin 5 ya untuk adenin dan guanin. Sedangkan untuk pirimidin dapat kita lihat bahwa masing-masing di sitosin, urasil, dan timin dia hanya memiliki satu cincin segi 6. Basa timin biasanya ditemukan pada DNA, sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa timin melainkan diganti dengan urasil. Baik, yang terakhir komponen dari nukleotida adalah gugus fosfat. Gugus fosfat berarti ada satu unsur P atau fosfor. Kemudian, jika terdapat 3 gugus fosfat disebut trifosfat, jika terdapat 2 gugus fosfat disebut difosfat, dan jika hanya terdapat 1 gugus fosfat, kita katakan sebagai monofosfat. Jadi cukup mudah diingat ya, tinggal kita tahu berapa jumlah gugus fosfat, tinggal diganti mono, di, tri, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah gambaran penyambungan dari nukleotida-nukleotida sehingga membentuk polinukleotida atau asam nukleat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa terdapat penyambungan, yaitu ada gugus fosfat dan juga gugus OH. Bentuk siku-siku ini merupakan posisi gulanya, jadi gula pentosanya. Misalnya ini ada basa A, basa C, basa G, basa T, dan basa A. Nah, jika kita ingin melihat secara lengkap, bisa dilihat di sebelah sisi kanan, terdapat gambaran dari rantai polinukleotida DNA dan juga RNA. Nah, di sini ada di 5 aksen, ada gugus fosfat, yang kemudian di bawahnya ada gula pentosa, baru nanti sambung dengan gugus fosfat dari nukleotida yang lain. Nah, kemudian dari satu nukleotida ke nukleotida berikutnya akan dihubungkan dengan suatu ikatan penghubung yang disebut sebagai ikatan fosfodiester. Kenapa dikatakan sebagai ikatan fosfodiester? Karena di sini melibatkan satu atom P dan juga 2 buah atom O yang membentuk ikatan ester. Jadi ada 2 ester ya di sini, sehingga dikatakan dengan ikatan fosfodiester. Baik, kita lanjutkan. Seperti yang kita tahu bahwa molekul alami dari asam nukleat yaitu adalah DNA dan RNA, di mana DNA ini merupakan molekul double helix yang terdiri dari 2 rantai, di mana dia akan bergabung menjadi satu. Mereka saling berhadapan dan berbentuk antiparalel. Jadi DNA tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang saling berikatan sehingga membentuk struktur double helix. Nah, DNA ini terdiri atas basa purin dan pirimidin yang terikat pada gula deoksiribosa yang juga dapat berputar. Nah, basa purin dan pirimidinnya itu terdapat di tengah dan saling berikatan yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Gambarannya seperti ini. Nah, kenapa kita sebut sebagai antiparalel? Karena pada rantai yang satu, dia arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen, sementara rantai yang kedua itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian, basa-basa nitrogennya akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Di sini A dihubungkan dengan T, T dihubungkan dengan A, dan C dihubungkan dengan G. A dengan T dia akan selalu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan G dan C akan selalu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, di dalam struktur double helix sendiri, terdapat cekungan-cekungan yang besar dan juga kecil. Kalau misalnya cekungannya besar, panjangnya akan sekitar 3,4 nanometer. Sedangkan untuk cekungan kecil, panjangnya hanya 0,34 nanometer. Selanjutnya adalah proses replikasi DNA. Apa itu replikasi DNA? Merupakan kemampuan DNA dalam menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru, di mana DNA ini akan sama persis strukturnya dengan DNA yang lama. Proses replikasi ini terdapat pada sel-sel muda saat interfase pada pembelahan mitosis. Jenis replikasi DNA ada 3, konservatif, semi-konservatif, dan juga dispersif.
Yang pertama adalah konservatif, di mana rantai double helix yang lama akan tetap dan akan menghasilkan rantai double helix yang baru. Yang kedua, ada replikasi DNA semi-konservatif, di mana rantai double helix DNA yang lama akan memisahkan diri, di mana setiap pita tunggal akan mencetak pasangannya. Proses replikasi yang ketiga adalah dispersif, di mana rantai double helix DNA akan terputus-putus sehingga membentuk segmen-segmen. Segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA yang baru. Enzim pada replikasi DNA. Jadi, pada proses replikasi DNA akan membutuhkan enzim. Yang pertama ada enzim ligase, berfungsi untuk menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk, sedangkan enzim polimerase akan merangkai rantai-rantai mononukleotida untuk membentuk DNA baru, dan juga ada enzim helikase yang akan menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal mononukleotida. Setelah tadi kita mempelajari bahwa DNA merupakan molekul double helix, sekarang kita lanjut ke RNA yang merupakan molekul single helix. Nah, RNA ini merupakan polinukleotida yang ukurannya lebih pendek daripada DNA dan terdiri atas satu rantai atau single helix, di mana single helix merupakan rantai tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogen dalam RNA meliputi purin dan pirimidin, di mana dalam purin terdapat adenin atau A, guanin atau E, sedangkan pada pirimidin tersusun lagi atas urasil atau U dan sitosin atau biasa disebut C. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mRNA, RNAR, dan juga RNAT. Mari kita lihat yang pertama, yaitu ada RNA messenger atau mRNA. mRNA ini merupakan penghubung DNA dengan protein yang berperan membawa kode genetik dari DNA ke ribosom berupa triplet basa atau disebut juga kodon. Jenis RNA yang kedua ada RNA ribosom atau RNAR, di mana RNAR ini merupakan jenis RNA yang terbanyak. Kira-kira ada sekitar 80% dari RNA ini terkandung dalam suatu sel. RNAR ini banyak terdapat pada ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. Yang ketiga ada RNA transfer atau RNAT. Dia berperan untuk menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat terjadinya translasi. Selanjutnya ada sintesis protein. Sintesis protein adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk rantai protein melalui proses transkripsi dan juga translasi. Transkripsi dan translasi. Yang pertama, DNA sense akan membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Kemudian, mRNA tersebut akan meninggalkan inti sel menuju ribosom. Kedua proses ini merupakan proses transkripsi. Kemudian, tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon atau kode genetik dan kemudian bergabung dengan mRNA di ribosom. Asam-asam amino akan berderet sesuai dengan kodonnya sehingga terbentuk protein yang diharapkan. Proses ketiga dan keempat ini merupakan proses translasi. Baik, tadi kita telah mempelajari asam nukleat beserta penyusunnya, serta struktur dan fungsi DNA serta RNA, begitu juga dengan proses replikasi DNA. Semoga bermanfaat dan terima kasih.